2 kita harus meningkatkan kerajinan kita untuk selalu belajar yang rajin. Walaupun di rumah kita harus belajar dengan rajin ya. Nah, anak-anak, di kelas 2 ini kalian sekarang yang pertama itu pelajaran 1 adalah tentang teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Ibu Ida mau menjelaskan tentang Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini ada gambar kegiatan, ada 4 gambar ya anak-anak. Di sini gambar pertama yaitu ada 4 anak, yaitu laki-laki 1 dan 3 perempuan. Nah, mereka sedang apa? Ya, di sini mereka sedang lompat tali, bermain lompat tali. Nah, jadi tugas anak-anak, kalian menceritakan satu gambar itu minimal 1 paragraf. 1 paragraf itu ada 4 kalimat. Nah, kemudian gambar yang kedua, gambar 1.2 itu adalah anak sedang apa? Ya, ada yang sedang memungut sampah, ada yang sedang bermain, ada yang sedang berjalan. Nah, nanti anak-anak menceritakan tauladannya Nabi Muhammad itu apa pada gambar 1.2 gitu. Kemudian gambar 1.4. Nah, maaf, yang 1.3 dulu ya. Nah, 1.3, oh ya, ternyata itu bukan sampah anak-anak, tapi di situ anak sedang menemukan uang yang terjatuh di halaman sekolah. Kemudian anak itu memberikan uang yang ditemukannya kepada ibu guru. Itu. Kemudian gambar 1.4, anak-anak sedang pelajaran, kemudian bu gurunya memberi informasi, ini uang siapa anak-anak, begitu. Nah, jadi gurunya itu sedang apa? Sedang memberikan informasi kepada anak untuk apa? Ya, untuk mengetahui uang siapa ini, begitu. Nah, jadi tugas anak-anak itu ada 4 gambar. Jadi setiap satu gambar itu anak-anak menuliskan cerita sebanyak 4 kalimat atau 1 paragraf di buku tulis kalian masing-masing ya anak-anak. Setelah itu tugas yang pertama ya anak-anak. Kemudian materi selanjutnya masih tentang teladan Nabi Muhammad. Nah, yang pertama, sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Nah, dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad itu menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nah, jadi sikap kita yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad itu adalah selalu berkata dan berbuat jujur. Jadi anak-anak harus meneladani itu ya. Nah, mari kita menyanyi bersama. Di sini ada nyanyian Aku Anak Jujur. Nah, aku anak jujur, jujurnya. Kemudian ada lagunya itu Pelangi-pelangi alangkah indahmu, begitu ya anak-anak. Nah, coba kita mulai ya. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, begitu anak-anak. Nanti tugas kalian mengirimkan video kalian. Ini tugas yang kedua ya. Video kalian
yang judulnya Aku Anak Jujur, nada lagunya pelangi-pelangi. Nanti kalau sudah bisa menyanyikan Aku Anak Jujur, kalian kirim videonya lewat WA, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada gambar 1.5. Mari kita mengerjakan ya. Amati dan ceritakan gambar di samping. Ada apakah gambar di samping anak-anak? Ya, di situ ada gambar seorang murid laki-laki sedang menanyakan, ini bolpen siapa? Ini bolpen siapa? Punya kamu bukan? Nah, kemudian murid perempuan berkata, tidak, maaf, itu bukan bolpen saya. Begitu. Nah, jadi kalian yang nomor 1 itu amati, kemudian kalian ceritakan ya di buku kalian masing-masing. Ingat anak-anak, ceritanya jangan cuma pendek, tapi minimal 4 kalimat ya, atau 4 baris. Kemudian nomor 2, apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Nah, apa kira-kira kalau kamu menemukan uang atau menemukan ballpoint, menemukan penggaris, itu apa yang kamu lakukan kalau itu bukan punyamu? Nah, nanti ceritakan ya di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian tugas selanjutnya, tugas yang ketiga, berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Di sini ada tabel, ada soal 5, uraian nomor 1. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Kalian sudah berkata jujur belum? Kalau sudah, checklist iya. Kalau belum jujur, checklist tidak. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2, aku yakin anak jujur akan beruntung. Nah, yakin tidak kalian kalau jujur itu akan beruntung? Nomor 3, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Nah, kalau orang yang bohong itu merugi tidak? Kemudian nomor 4, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Nah, kalian yakin tidak kalau orang yang jujur itu pasti temannya banyak? Ya, jawab sendiri ya. Kemudian nomor 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Nah, kalau kalian berbuat salah, kalian mengakui tidak kepada orang tua kalian, guru kalian, orang lain, teman. Nah, kalian sudah jujur apa belum? Begitu. Nah, kalian tulis di bukunya, kemudian kalian kerjakan, oke? Kemudian latihan yang selanjutnya nomor 1. Nah, di sini kalian isi juga, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nomor 1, Nabi Muhammad adalah teladan bagi titik-titik. Bagi siapa? Nomor 2, Nabi Muhammad selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Nomor 3, berkat kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar apa? Nah, kalian jawab ya. Nomor 4, anak yang jujur akan titik-titik. Akibatnya apa kalau jujur itu? Yang nomor 5, anak yang bohong akan titik-titik. Nah, apa kalau bohong akibatnya akan apa anak-anak? Kalian tulis ya. Nah, kemudian materi yang kedua itu adalah keuntungan bersikap jujur. Nah, orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua, guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan untuk kita semua, tidak hanya diri sendiri. Nah, sikapku yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad itu dimanapun dan kapanpun aku harus bersifat jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Begitu. Nah, tugas kalian, tugas yang selanjutnya ya. Buatlah kelompok kecil terdiri atas 2 atau 3 orang. Kemudian setiap anggota dalam kelompok menyebutkan contoh sikap jujur secara bergantian. Begitu. Jadi nanti bisa satu kelompok itu ada 2 orang, rumahnya yang dekat-dekat saja. Misalnya
menyebutkan contoh sikap jujur secara bergantian kalau 2 orang. Misalnya contoh sikap jujur itu ada 6. Jadi setiap anak itu menyebutkan 3 gitu ya. Selanjutnya, berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nah, di sini ada 3 nomor, 3 soal. Kalian harus mengerjakan nomor 1, aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Ya atau tidak. Nomor 2, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Nomor 3, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Ya, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian latihan selanjutnya, nah di sini ada gambar 1.6 sedang melaksanakan ujian akhir semester. Nah, jadi kalau akhir semester itu kan pasti ada ujian semester ya anak-anak UAS. Nah, di situ ada anak yang belakang itu sedang mengintip temannya pekerjaan temannya. Nah, amatilah gambar berikut. Sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat ujian. Jadi kira-kira kalau ada gambar seperti itu dilarang atau diperbolehkan. Nah, anak-anak ceritakan, sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat ujian. Nah, apa saja? Contohnya menyontek, terus apa lagi? Masih banyak ya. Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Begitu. Selanjutnya, tugas kelompok. Nah, ini juga tugas kelompoknya tidak usah banyak-banyak. Satu kelompok 2 orang saja, nanti yang dekat-dekat dengan rumah saja. Nah, diskusikan bersama teman tentang contoh-contoh keuntungan bersifat jujur. Jadi, keuntungannya bersifat jujur itu apa? Yang kedua, masing-masing kelompok menulis 3 contoh keuntungan bersikap jujur dan menyerahkan hasil tugasnya kepada guru. Nanti juga lewat WA tulisan saja ya. Gitu. Nah, cukup sekian pelajaran pertama hari ini. Semoga anak-anak paham dengan Bu Ida, penjelasan dari Bu Ida. Semoga anak-anak selalu semangat untuk mengerjakan tugasnya, selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.